Quran Surat Al-Imran ayat 14 bagian kedua. Kedua, anak laki-laki. Di ayat ini disebut banin, ditonjolkan kesukaan karena ingin mempunyai anak, terutama anak laki-laki, termasuk hal yang dihiaskan pula bagi manusia. Ia menjadi kedua sesudah kesukaan syahwat perempuan. Anak adalah hasil utama dan pertama dari hubungan dengan perempuan tadi. Kalau syahwat kepada perempuan pada kulitnya karena syahwat faraj atau setubuh. Pada batinnya ialah karena kerinduan mendapat keturunan. Sekali lagi kita katakan Allah adil. Pada yang pertama disebutkan bahwa laki-laki menginginkan perempuan, tetapi pada yang kedua diterangkan bahwa laki-laki menginginkan anak laki-laki. Jika di sini tidak disebut menginginkan anak perempuan, karena yang akan menginginkannya bukan lagi ayahnya, melainkan ibunya. Memang oleh karena keinginan karena anak laki-laki sebagai penyambung turunan, sedangkan anak perempuan setelah dewasa hanya akan menjadi penghuni rumah orang lain, maka di zaman jahiliyah tidak suka kepada anak perempuan itu sampai membawa kepada benci. Mereka malu mendapat anak perempuan. Muka mereka menjadi hitam bila orang mengabarkan bahwa mereka telah dapat anak perempuan. Bahkan sampai ada yang menguburkan anak perempuan itu hidup-hidup. Maka di dalam ayat ini masih dibayangkan bahwa keinginan mendapat anak laki-laki itu lebih juga utama bagi mereka daripada mendapat anak perempuan. Kedatangan Islam dan teladan yang diberikan Rasulullah SAW tentang mencintai anak perempuan itulah yang telah memperbaiki jiwa mereka sehingga kekejaman menjadi hilang. Rasulullah SAW kekejaman menjadi hilang. Rasulullah SAW menyayangi anak-anak perempuannya, Fatimah Az-Zahra, Zainab, Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Malahan pada waktu sakit akan meninggal, beliau raih bahu Fatimah dan beliau berbisik. Fatimah lalu menangis. Beliau kemudian raih lagi dan beliau pun berbisik pula. Fatimah tersenyum girang. Berapa lama kemudian baru diceritakannya bahwa ayahnya membisiki yang pertama menyebabkan dia menangis ialah karena beliau Nabi Muhammad SAW membisikkan bahwa penyakit inilah yang menjadi pendahuluan dari wafat beliau. Pada bisikan yang kedua menyebabkan Fatimah tersenyum gembira ialah karena beliau berkata bahwa di antara umatnya yang begitu banyak, dia sendirilah Fatimah yang akan dahulu sekali menuruti beliau. Dan tidak sampai 6 bulan di belakang beliau meninggallah pula lah Fatimah sebagai orang yang pertama meninggal dunia sesudah Rasulullah SAW wafat. Demikian Rasulullah memperlihatkan contoh kasih mesra kepada anak-anak perempuan. Sampai ada sabda beliau bahwa barang siapa yang dipikuli Allah dengan cobaan, dianugerahi anak perempuan, lalu dididiknya anak perempuan itu baik-baik, lalu dicarikan suami dengan baik, anak itu akan menjadi syafaatnya juga di akhirat. Maka dengan teladan Rasulullah SAW yang ketika anak beliau Ruqayyah meninggal, beliau sendiri yang menyediakan kafan dan baju yang akan dipakaikan pada jenazahnya kelak. Diulurkannya satu demi satu dari balik tabir tempat mayatnya dimandikan. Meninggal Ruqayyah
lalu dikawinkannya suami Ruqayyah itu dengan adiknya Ummu Kulsum. Suami kedua anak perempuan itu ialah Utsman bin Affan sendiri. Ummu Kulsum pun kemudian meninggal pula sehingga Utsman dua kali kematian istri. Ketika itu Rasulullah berkata kepada Utsman, "Sayang Utsman, aku tidak mempunyai lagi anak perempuan yang ketiga. Kalau ada lagi adiknya, dengan dia juga engkau akan aku kawinkan." Demikianlah contoh-contoh yang mengharukan dari hal kasih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak perempuannya yang mengesankan dan mempertinggi budi bangsa Arab. Akan tetapi dalam hati kecil mereka tetaplah anak laki-laki lebih utama. Sampai kepada zaman kita ini pun kuranglah gembira orang Arab hendak menceritakan kepada temannya bahwa istrinya telah melahirkan anak perempuan dan dia akan gembira dan temannya akan menyambut pula dengan gembira kalau dia memberitakan baru mendapat anak laki-laki. Di waktu masih kecil, anak-anak laki-laki sebagai perhiasan mata karena lucunya, karena dia tumpuan harapan. Maka setelah dia besar, dia menjadi kebanggaan karena kejayaan atau sukses hidupnya. Sehingga ada orang tua-tua yang tidak bosan-bosan memuji anak laki-lakinya di hadapan orang lain dengan tidak memedulikan apakah orang lain itu telah bosan mendengarkan atau tidak. Keinginan dan kebanggaan terhadap anak-anak laki-laki ialah gejala dari kesadaran manusia bahwa dia akan mati. Dia pasti mati, tetapi di dalam nalurinya ada pula keinginan hidup terus. Hidup itu akan diteruskan oleh anak, sedangkan anak akan beranak dan bercucu pula. Kadang-kadang pula didorong oleh perasaan akan adanya pelindung di hari tua. Perangai manusia itu kadang-kadang ganjil-ganjil dan lucu. Di waktu muda beliau, di waktu muda belia, seorang ayah membimbing anaknya dan memarahi kalau anak bersalah. Akan tetapi setelah dia tua, dia menjadi kekanak-kanakan. Kadang-kadang dia akan menangis seperti anak-anak. Sekiranya anaknya mencium tangannya atau mukanya, dia merasa suatu nikmat yang amat besar dan mengharukan apabila anak-anaknya menunjukkan cinta kepadanya. Teringat saya akan ayah saya di hari tuanya. Karena iseng dia menimba air sumur. Setelah kelihatan oleh anak-anaknya, saya dan Wadud, penulis tafsir ini, kami lekas-lekas datang dan dengan lemah lembut meminta timba itu dari tangan beliau dan kami yang menimba. Beliau senyum dan bangga karena dilarang menimba air sumur itu sebab ember penimba itu berat. Wadud berkata, "Biar kami saja yang menimbanya. Buya, ember itu berat." Beliau tersenyum tetapi air matanya menggelenggang. Hal itu tidak dapat saya lupakan selama hidup dan bertambah saya meningkat tua pula. Saya teringat kembali hal itu setelah merasainya pula dari anak. Ketiga, dan berpikul-pikul emas dan perak, yaitu kekayaan manusia semuanya mempunyai keinginan memiliki kekayaan emas dan perak. Di dalam ayat disebut emas dan perak karena memang ukuran standar kekayaan yang sebesarnya ialah emas perak. Walaupun satu waktu kita hidup dengan uang kertas, tetapi uang kertas itu mesti mempunyai sandaran atau decking emas di dalam bank. Tidak akan tercapai banyak maksud kalau tidak ada uang. Kita mempunyai keinginan banyak hendaknya uang itu. Malahan di dalam ayat disebut
berpikul-pikul karena sangat